Oke, mari kita gali lebih dalam nih. Hari ini kita mau ngobrolin soal perjalanan hidupnya ikon hip hop Fat Joe. Kita pegang transkrip wawancara panjang dia nih di Jay Shetty Podcast. Nah, misi kita sekarang apa ya? Mau coba nyaring pelajaran penting soal ketahanan, transformasi, sama arti sukses sebenarnya. Dari pengalaman dia yang, wah, luar biasa lah. Dari masa muda yang susah di Bronx, sampai jadi orang yang dikenal suka bantu orang. Betul. Yang menarik dari sumber ini tuh, dia nunjukin lapisan-lapisan di balik persona publiknya Fat Joe gitu. Kita bakal lihat gimana sih pengalaman awal dia ngebentuk dia, terus titik baliknya gimana, sama nilai-nilai apa yang dia pegang sekarang. Ini bukan cuma cerita sukses biasa, tapi juga soal gimana ngadepin trauma dan nemuin tujuan hidup lagi. Iya, sumbernya langsung bawa kita ke Bronx tahun 70-an, 80-an gitu ya. Lingkungan yang katanya keras banget. Dia cerita soal perundungan yang dialami gara-gara penampilan sama etnisitasnya di lingkungan yang mayoritas kulit hitam waktu itu. Tapi uniknya, dia ngaku malah jadi perundung juga akhirnya. Gimana tuh sumbernya jelasin soal itu? Kayak mekanisme pertahanan gitu ya? Iya, dia ngegambarinnya kayak pilihan aja gitu di lingkungannya waktu itu. Mau jadi predator atau jadi mangsa. Sesimpel itu katanya. Nah, ini kan nunjukin gimana lingkungan yang ekstrim bisa ngebentuk respon pertahanan hidup yang keras banget ya. Bahkan bisa jadi pemicu siklus kekerasan gitu. Yang menarik lagi nih, meskipun dia udah biasa sama kekerasan fisik, katanya dia pernah ditembak berkali-kali, tapi nggak takut sama orang, dia malah takut banget terbang. Ironis ya, padahal kerjanya kan keliling dunia. Wah, ya juga ya. Terus datanglah hip hop nih. Di sumber ini digambarin kalau musik tuh bener-bener jadi penyelamat hidupnya. Begitu dapat kontrak rekaman, katanya dia langsung ninggalin kehidupan jalanan. Tapi kayaknya nggak langsung enak juga ya. Punya lagu hit tapi bayarannya kecil banget. Nah, justru di situ kelihatan perjuangan awalnya. Bayangin deh, tahun 93, lagu Flojo meledak, tapi dia dibayar cuma $500 per pertunjukan. Hah, serius? $500? Iya, $500. Jauh banget kan sama industri sekarang. Sumber ini juga mulai nyinggung soal survivor's guilt gitu loh. Oh, rasa bersalah karena selamat gitu ya? Betul, rasa bersalah karena dia berhasil keluar dari lingkungan itu sementara banyak temennya yang enggak. Nah, rasa tanggung jawab ini yang bikin dia kayak ngebawa banyak orang bareng dia, meskipun ya itu bikin dia bangkrut beberapa kali juga sih. Waduh, selain soal duit, ada juga pengkhianatan personal yang dalam banget ya. Sumbernya cerita soal saudara tirinya, yang udah dianggap kayak saudara kandung sendiri, malah ngianatin dia soal duit jutaan dolar. Dan dampaknya nggak cuma ke dia ya. Iya bener, nggak cuma ke dia, tapi juga katanya memicu keterpurukan saudara dia yang lain, jadi kecanduan narkoba gitu. Dan ini tuh kalau dilihat dari gambaran besarnya, bukan satu-satunya kehilangan dia dalam waktu dekat. Sumbernya nyatat, dia kehilangan saudara perempuannya pas melahirkan, terus sahabat sekaligus artisnya Big pun meninggal karena serangan jantung, kakeknya juga. Wah, beruntun banget ya kehilangannya. Banget. Ini bener-bener nguji mental sama emosinya dia. Nah, soal kehilangan Big Pun ini, kayaknya ini jadi titik balik lagi ya buat dia. Nggak cuma mental, tapi fisik juga. Tepat sekali. Kematian Big Pun karena serangan jantung di usia muda itu jadi kayak katalis kuat buat dia ngubah gaya hidup total. Dia turun berat badan drastis banget kan. Dari hampir 480 pon jadi jauh lebih kurus. Ini contoh nyata gimana kehilangan bisa jadi pemicu transformasi positif. Tapi sebelum itu dia sempat depresi berat banget. Sumbernya cerita dia sampai tidur di bak mandi kosong. Dunia rasanya gelap. Dia diam-diam terapi 2 tahun. Terus gimana dia bisa keluar dari situ? Ada momen pencerahan gitu nggak sih yang diceritain? Ada. Sumbernya nyebutin satu momen pas dia dengar ada yang bilang udah 2 tahun sejak Big Pun meninggal. Kayak kesadaran waktu itu nyentak dia gitu. Itu yang bantu dia mulai keluar. Tapi yang patut dicatat nih, komitmen dia. Meskipun udah dikhianatin, dirugiin berkali-kali, dia milih buat nggak jadi orang yang pahit gitu. Dia tetap berusaha jadi orang baik dan percaya sama orang. Pilihan itu kelihatan banget ya dari fokusnya dia sekarang keluarga terus memberi kembali. Kelihatan banget, fokusnya ke keluarga, termasuk ngurusin putranya Joey yang punya kebutuhan khusus, itu kuat banget.
Dia juga aktifkan bantu Haiti pas gempa, terus advokasi transparansi biaya kesehatan lewat power to the patients itu. Dia bilang pengen bangun warisan yang lebih dari sekedar materi lah. Menarik ya, dia masih ngelihat hip hop tuh kayak olahraga yang punya aturan gak tertulis. Soal beef atau perseteruan gitu. Kalau diserang ya harus respons. Tapi di sisi lain dia juga nunjukin kedewasaan, kayak pas damai sama 50 Cent. Jelas banget transformasinya. Dari persona rap perjalanan yang keras di awal karir, jadi figur yang lebih reflektif. Ngutamain kesehatan, keluarga, dampak sosial. Dia juga ngomongin soal pengen ngubah pohon keluarganya dari generasi pekerja keras yang mungkin finansialnya sulit, jadi generasi yang punya kesempatan dan motivasi buat sukses dan ya berkontribusi juga. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Fat Joe ini? Perjalanannya nunjukin kalau perubahan besar, perubahan positif itu mungkin banget terjadi ya. Nggak peduli masa lalunya sesulit apa. Betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda semua renungkan. Sejauh mana sih pengalaman pahit di masa lalu itu justru jadi bahan bakar buat potensi terbesar kita, bukan malah jadi beban yang nentuin kita selamanya? Dan tanggung jawab apa ya yang muncul waktu kita berhasil bangkit lagi? Nah, itu sesuatu buat direnungkan lebih lanjut deh.